Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Shadaqallahul azim. Wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bagian ketiga membahas tentang laba-laba. Dalam khutbah tadi telah dibacakan surat An-Nisa ayat ke-78, di mana saja kalian berada pasti kematian akan menghampiri kalian, walaupun kalian berada di gedung yang sangat tinggi atau di gedung yang sangat kokoh. Ada suatu cerita zaman dahulu, ada seorang perempuan yang melahirkan bayi perempuan. Lalu si ibu ini menyuruh kepada pembantunya untuk mencarikan api untuk menghangatkan bayinya yang baru lahir yang kedinginan. Lalu si pembantu yang berjenis kelamin laki-laki ini bergegas pergi untuk mencarikan api. Baru mau membuka pintu, si pembantu ini bertemu dengan seorang pria. Kata pria asing itu, "Wahai pembantu, majikanmu pada hari ini melahirkan bayi perempuan atau laki-laki?" Nah, kata si pembantunya, "Waladat jariatan, majikan saya telah melahirkan bayi perempuan." Kata orang asing itu, "Ketahuilah olehmu bahwa bayi perempuan yang baru saja dilahirkan kelak dewasa nanti akan menjadi seorang perempuan yang profesinya suka jual diri dan akan mengalami berzina dengan 100 orang pria. Dan setelah berzina dengan 100 orang pria, pria yang terakhir yang akan menikahinya adalah pembantunya sendiri. Dan ketahuilah bahwa si bayi perempuan ini kelak dewasa akan meninggal dunia karena disengat laba-laba." Setelah berkata demikian, lalu orang asing itu tidak ada. Akhirnya si pembantu itu berpikir, apakah benar perkataan orang asing tadi bahwa bayi perempuan ini akan menjadi seorang penzina dengan 100 orang pria, dan laki-laki yang terakhir akan menikahinya adalah seorang pembantunya sendiri, dan kematiannya akan sangat laba-laba. Sedangkan tidak ada lagi yang menjadi pembantu di rumah ini kecuali saya. Saya tidak mau, katanya, tidak mau jadi seorang suami untuk seorang perempuan berzina dengan 100 orang laki-laki. Lalu si pembantu itu mengambil sebelah pisau. Lalu si bayi yang baru lahir itu tanpa sepengetahuan majikannya ditusuklah perutnya sehingga keluarlah darah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, walaupun sudah ditusuk bayi itu dengan pisau ternyata tidak meninggal dunia. Karena merasa berdosa, akhirnya si pembantu itu melarikan diri. Sudah kira-kira 17 tahun dari pelarian dari kampungnya, jadilah si pembantu ini menjadi seorang pengusaha sukses. Dan jadi pula si bayi perempuan ini menjadi perempuan yang sangat cantik. Akhirnya suatu ketika si pembantu ini main-main ke tepi pantai. Juga si perempuan bayi yang pernah ditusuknya itu profesinya menjual diri di sisi pantai juga. Akhirnya si pembantu itu karena kebanyakan duit, sudah menjadi pengusaha sukses, bertanya kepada warga sekitar, "Adakah di sini perempuan yang paling cantik akan saya nikahi?" Kata warga sekitar pantai, "Ada seorang perempuan yang cantik tapi profesinya ini adalah penzina." Maka kata si pembantu itu, walaupun dia pernah berzina, biar, yang penting cantik. Akhirnya oleh warga sekitar dipertemukanlah antara si pembantu dan perempuan yang pernah ditusuk oleh pembantunya sendiri. Akhirnya menikahlah. Setelah menikah, yang namanya suami istri pasti saling membuka cerita. Kata si suaminya sambil tidur-tiduran, mungkin setelah pengantin malam pertama, membuka cerita bahwa kata suaminya, "Saya dulu sebelum menjadi pengusaha sukses bekerja di Ibu Anu, kebetulan melahirkan bayi perempuan, dan menurut kabar dari seorang pria asing bahwa si bayi perempuan ini kelak akan menjadi penzina dengan 100 orang pria. Dan
suami yang terakhirnya adalah pembantunya sendiri. Dan kelak dewasa bahwa bayi perempuan yang baru dilahirkan, anak majikan saya itu akan disengat laba-laba. Kata si istrinya, akulah orangnya. Ibu saya bercerita ketika aku sudah agak dewasa bahwa aku pernah ditusuk perut saya dengan pembantu. Kata suaminya, akulah sendiri orang yang menusukmu. Tapi aku belum begitu percaya. Coba lihat di perutmu, apakah ada bekas tusukan? Lalu dibukalah perut istrinya. Ternyata ada bekas tusukan senjata tajam. Si pembantu ini merasa berdosa karena telah menusuk istrinya sendiri waktu kecil, waktu bayi. Akhirnya sebagai penebus dosa, kata suaminya, aku akan membangunkan suatu gedung, suatu rumah yang mewah. Yang penting rumah tersebut bisa menghindari yang kira-kira tidak bisa dimasuki dengan laba-laba. Karena menurut kabar orang yang pernah aku temui bahwa ajalmu itu disebabkan karena sengatan laba-laba. Karena mencintai banget kepada istrinya sendiri, akhirnya si laki-laki itu membangun rumah yang sangat mewah, yang sangat kokoh. Setelah beres dibangun, bangunan ini steril. Tidak mungkin bisa masuk semut, tidak mungkin bisa masuk laba-laba. Karena si pria ini sangat menjaga istrinya supaya jauh dari laba-laba. Ketika sedang tidur berdua di gedung baru, tiba-tiba di atas aneh, ada seekor laba-laba. Kata si suaminya, kok aneh? Kan ini gedung steril. Tidak mungkin ada binatang kecil pun yang masuk ke sini. Tapi kenapa ada laba-laba? Barangkali inilah ajal istri saya. Karena ketakutan dengan laba-laba, akhirnya si laba-laba itu dipukul. Jatuh si laba-laba itu. Setelah jatuh, kena pas ibu jari kaki daripada istrinya. Langsung laba-laba itu menyengat ibu jari kaki si istrinya. Dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah disengat, maka seluruh badan si istrinya menjadi membiru dan menghitam, akhirnya meninggal dunia. Maka bersedihlah suami tersebut. Oh, benar sekali kata orang asing itu bahwa si perempuan ini akan meninggal dunia dengan sengatan laba-laba. Sedangkan walaupun saya sudah membangun gedung yang steril, yang kokoh, yang mewah, yang begitu tinggi untuk menghindari dari laba-laba, ternyata ajal sudah menjemput, tidak bisa ditolak. Maka dengan kisah ini kita bisa mengetahui walaupun kita berada di atas bintang yang tinggi, walaupun kita berada di atas benteng yang tinggi, yang tidak sembarangan orang bisa masuk ke sana, tapi kematian tetap akan menghampiri kalian juga. Mudah-mudahan dengan kisah ini kita bisa mengingatkan bahwa kematian tetap akan datang menghampiri kita walaupun kita berada di mana saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.